Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinci Patricia dengan NIM 41 2021 080 dari Agribisnis P akan menjelaskan tentang pengantar perdagangan internasional. Pertama, yaitu perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas negara. 2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lain melalui bermacam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. 3. Antara satu negara dengan negara lain terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya. Permasalahan perdagangan internasional diantaranya: 1. Pola perdagangan ekspor-impor. 2. Harga dasar ekspor-impor. 3. Manfaat perdagangan internasional. 4. Pengaruh makro perdagangan internasional. 5. Mekanisme neraca pembayaran. 6. Persekutuan perdagangan dan modal luar negeri. 7. Pengalihan teknologi. Manfaat melakukan perdagangan internasional. Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfaat tersebut antara lain: 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di tiap negara. Faktor tersebut antara lain kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Jepang mempunyai kemampuan untuk memproduksikan, akan tetapi Jepang dapat memproduksi dengan lebih efisien dari Amerika Serikat. Dalam keadaan seperti ini, untuk mempertinggi koefisiensi penggunaan faktor produksi, Amerika Serikat perlu mengurangi produksi kainnya dan mengimpor barang tersebut dari Jepang. Dengan mengadakan spesialisasi dalam perdagangan, setiap negara dapat memperoleh keuntungan sebagai berikut: A. Faktor produksi yang dimiliki setiap negara dapat digunakan dengan lebih efisien. B. Setiap negara dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksi di dalam negeri di 3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. 4. Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara manajemen yang lebih modern. Akibat perdagangan internasional: 1. Tukar-menukar barang dan jasa antar negara. 2.
pergerakan sumber daya melalui batas-batas negara. 3. Pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Setiap negara dalam kehidupan di dunia ini pasti akan melakukan interaksi dengan negara lain di sekitarnya. Biasanya, bentuk kerjasama atau interaksi itu berbentuk perdagangan antar negara atau yang lebih dikenal dengan istilah perdagangan internasional. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional antara lain: 1. Revolusi informasi dan transportasi. Ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer, serta kemajuan dalam bidang informasi. Penggunaan satelit serta digitalisasi pemrosesan data, berkembangnya peralatan komunikasi, serta masih banyak lagi. 2. Interdependensi kebutuhan. Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek. Bisa ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi. Kesemuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya. 3. Liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. 4. Asas keunggulan komparatif. Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. 5. Kebutuhan devisa. Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam memenuhi segala kebutuhannya, setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan. Salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional. 6. Adanya perbedaan selera. Dengan adanya perbedaan selera akan memungkinkan suatu negara melakukan perdagangan. Misalnya, negara X dan Y sama-sama menghasilkan daging sapi dan daging ayam dengan jumlah yang hampir sama. Penduduk negara X tidak menyukai daging sapi, sedangkan penduduk negara Y tidak menyukai daging ayam, maka dapat terjadi ekspor yang saling menguntungkan di antara kedua negara tersebut, dengan cara negara X mengimpor daging ayam dan mengekspor daging sapi. Sebaliknya, negara Y mengimpor daging sapi dan mengekspor daging ayam. 7. Adanya keanekaragaman kondisi produksi. Perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Misalnya, negara X yang memiliki iklim tropis bersosialisasi dengan memproduksi pisang dan kopi untuk ditukarkan dengan barang dan jasa dari negara lain. 8. Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup di masing-masing negara juga dapat mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Misalnya, barang-barang seni atau kerajinan yang dihasilkan oleh suatu negara sangat diwarnai oleh kebudayaan dan gaya hidup masyarakat di negara yang bersangkutan. Teori perdagangan internasional. Manfaat mempelajari teori perdagangan internasional antara lain: 1. Membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara serta efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. 2. Dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional atau gains from trade. 3. Dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang defisit. Adapun teori perdagangan internasional antara lain: 1. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Ia menemukan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Agar produksinya meningkat, perlu adanya pembagian kerja internasional dalam menghasilkan barang. 2. Teori keunggulan komparatif. Comparative advantage, teori yang dikemukakan David Ricardo, menjelaskan tentang keuntungan komparatif
yang diukur dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. 3. Teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand. Teori ini dikemukakan oleh J.S. Mill, yaitu mencari keseimbangan pertukaran antar dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau menentukan dasar tukar dalam negeri. 4. Pandangan kaum merkantilisme. Kaum merkantilisme suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapital komersial serta berpandangan tentang politik kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Adapun kepentingan negara dapat memperoleh kemakmuran dengan berpangkal pada dua macam sumber, yaitu A. Pemupukan logam mulia atau emas, karena logam mulia dapat memperkuat posisi suatu negara dalam pembangunan ekonomi. B. Politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas nilai impor sehingga neraca perdagangan surplus atau aktif. Lalu kebijakan perdagangan. Dalam hal perdagangan kita akan menyoroti tentang perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah keadaan di mana pertukaran barang atau jasa antar negara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami rintangan. Alasan para pendukung kebijakan perdagangan bebas adalah 1. Perdagangan bebas cenderung memacu persaingan, sehingga menyempurnakan skala ekonomis dan alokasi sumber daya. 2. Perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi perbaikan mutu produk dan perbaikan kemajuan teknologi sehingga mengacu produktivitas faktor produksi. 3. Perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta memupuk tingkat laba, tabungan, dan investasi. 4. Perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan tenaga ahli atau laba, tabungan, dan investasi. Kemudian jenis-jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya ekspor. Dibagi dalam beberapa cara antara lain: 1. Ekspor biasa adalah pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri mempergunakan L atau C dengan ketentuan devisa. Kedua, ekspor tanpa L atau C adalah barang dapat dikirim terlebih dahulu sedangkan eksportir belum menerima L atau C harus ada izin khusus dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya, barter adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Jenis barter antara lain: 1. Direct barter adalah sistem pertukaran barang dengan menggunakan alat penentu nilai atau lazim disebut dengan denominator of value. Suatu mata uang asing dan penyelesaiannya dilakukan melalui clearing pada neraca perdagangan antar kedua negara yang bersangkutan. 2. Switch barter. Sistem ini dapat diterapkan bila mana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari pertukaran tersebut, maka negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkannya. 3. Counter purchase adalah suatu sistem perdagangan timbal balik antar dua negara. Sebagai contoh, suatu negara yang menjual barang kepada negara lain, maka negara yang bersangkutan juga harus membeli barang dari negara tersebut. 4. Buyback barter adalah suatu sistem penerapan alih teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang, yang nantinya hasil produksinya ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju. 3. Konsinyasi atau consignment adalah pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri. Penjualan barang di luar negeri dapat dilaksanakan melalui pasar bebas atau free market
atau bursa dagang atau commodities exchange dengan cara lelang. Cara pelaksanaan lelang pada umumnya sebagai berikut. 1. Pemilik barang menunjuk salah satu broker yang ahli dalam salah satu komoditi. 2. Broker memeriksa keadaan barang yang akan dilelang terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu dari barang tersebut. 3. Broker menawarkan harga transaksi atas barang yang akan dijualnya. Harga transaksi ini disampaikan kepada pemilik barang. 4. Oleh panitia lelang akan ditentukan harga lelang yang telah disesuaikan dengan situasi pasar serta kondisi perkembangan dari barang yang akan dijual. Harga ini akan menjadi pedoman bagi broker untuk melanjutkan transaksi. 5. Jika lelang telah dilakukan, broker berhak menjual barang yang mendapat tawaran dari pembeli yang sama atau melebihi harga lelang. 6. Barang yang ditarik dari pelelangan masih dapat dijual di luar lelang secara bawah tangan. 7. Yang diperkenankan ikut serta dalam pelelangan hanya anggota yang tergabung dalam salah satu komoditas exchange untuk barang-barang tertentu. 8. Broker mendapat komisi dari hasil pelelangan yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. Lalu selanjutnya package deal. Untuk memperluas pasaran hasil kita terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah ada kalanya mengadakan perjanjian perdagangan atau trade agreement dengan salah satu negara. Perjanjian itu menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut dan sebaliknya dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut. Lalu penyeludupan atau smuggling adalah setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari suatu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, seluruhnya dilakukan secara ilegal. Yang kedua, penyeludupan administratif atau penyeludupan tak kentara atau manipulasi atau custom fraud. Lalu selanjutnya border agreement. Bagi negara yang berbatasan yang dilakukan dengan persetujuan tertentu atau border agreement, tujuannya pendudukan perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Border crossing dapat terjadi melalui 1. Sea border atau lintas batas laut. Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa lautan. Perdagangan dilakukan dengan cara penyeberangan laut. Yang kedua, overland border atau lintas batas darat. Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa daratan. Perdagangan dilakukan dengan cara setiap penduduk negara tersebut melakukan interaksi dengan melewati batas daratan di masing-masing negara melalui persetujuan yang berlaku. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.